warahmatullahi wabarakatuh. Tapi kakak, tapi teman-teman, sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 25 yang beranggotakan saya Rizal Padilu dengan NIM akhiran 223. Saya Novel Rosa dengan akhiran NIM 211. Saya Nurul Harjanto dengan akhiran NIM 028. Perkenalkan, nama saya Davina Morelia Jaizan Nuritiro dengan akhiran NIM 145. Saya Fadila Futsila dengan akhiran NIM 224 sebagai moderator kita pada hari ini. Saya Paul Noroto dengan akhiran NIM 177. Saya Mima Pamimpin dengan akhiran NIM 074. Saya Nia Ramadhani dengan akhiran NIM 062. KBK saya Nurul Syakila, akhiran NIM 251. Baiklah, pada pembahasan kita pada hari ini kami mau mengangkat tema burnout pada tenaga kesehatan muda yang terkhusus pada internship dan koas pada podcast kita pada hari ini. Baik, untuk memulai mungkin langsung saya lontarkan pertanyaan pertama kepada teman-teman sekalian. Menurut teman-teman sendiri, apakah definisi dari burnout itu sendiri? Apakah teman-teman sendiri pernah merasakan rasa burnout di sekitar kalian atau bahkan kalian pernah merasakan burnout tersebut? Secara pribadi tuh dari diriku sendiri sebagai anak FK, saya pernah saya pernah berada di kondisi burnout, terutama pas kayak mau ujian tuh, terus banyak tugas yang belum saya selesaikan juga, saya bingung kasih selesai tugas dulu atau belajar untuk ujian besok. Perasaannya tuh lelah sih, tapi kayak bukan lelah secara fisik, tapi kayak mentalku gitu ya. Jadi saya hilang motivasiku untuk belajar, terus sih kayak marah-marah terus saya rasa kayak apa yang saya lakukan itu tidak pernah cukup. Contohnya, Oke, kalau misalnya Yemi sendiri? sama seperti Paulina, saya juga biasa kayak burnout, apalagi dekat-dekat ujian, utop, apalagi yang seperti waktu itu kita 5 ujian dalam satu hari, nah di situ saya burnout. Kalau Nia? Secara pribadi saya pernah merasakan kelelahan mental dan emosional yang mirip dengan burnout. Tapi tidak kupikirkan juga itu sebenarnya. Kalau Nabila sendiri, kira-kira pernah nggak merasa tertekan selama, kan ini sudah 1 semester di FK, kira-kira gimana Nabila? Kalau ditanya pernah atau tidak, pastinya kita sebagai mahasiswa FK itu pasti pernah berada di fase itu. Nah, kemudian saya mendefinisikan burnout itu seperti kondisi di mana itu seseorang kayak lagi habis baterainya. Nah, secara total, baik secara fisik maupun secara mental. Jadi orang-orang itu memang lagi menjalankan pun rutinitas pasti dia kayak dia capek, dia tidak bisa kendalikan dirinya karena dia lagi ditekan lah. Mungkin begitu secara singkat. Mungkin bisa dilanjut sama Richard, kalau Richard sendiri gimana? Kalau saya pribadi jujur beneran kayak kelelahan kayak fisik, mental dan lain-lain. Pasti kalau di FK siapa sih yang tidak pernah rasakan kelelahan, mungkin di fisik, mental ataupun salah satunya atau mungkin dua-duanya. Pasti sering, apalagi kalau mendekati ujian, apalagi kalau ada UAS, apalagi kalau 3 topik semua UAS. Pasti ada burnout lah yang saya rasakan. Tapi sejauh ini so far burnoutnya masih bisa lah ditangani. Kalau saya pribadi, alhamdulillah nggak pernah rasain. Tapi sering kak dengar ceritanya teman-temanku yang koas atau internship. Terus dia bilang itu hampir setiap hari itu sedikit jam tidurnya, capean karena berat beban yang dipikul, berat tanggung jawab yang dia pegang. Itu sih. Kalau saya itu kurang lebih hampir sama yang lain. Pernah juga ngerasa burnout, tapi nggak sampai parah. Lagian wajar jika kita lagi di transisi antara dari siswa ke mahasiswa toh. Terus dia juga pada jadwalnya jadi kayak ya begitu lah. Tapi kalau saya sendiri sebagai mahasiswa kedokteran kan memang kita belum mencapai koas dan juga internship. Tapi jujur rasa capeknya memang sudah mulai terasa. Kayak jadwalnya yang padat kayak awal bilang tadi, terus materinya juga terlalu banyak juga tuh dan berat-berat. Terus kita juga dapat tuntutan buat belajar terus menerus, tekanannya juga besar. Jadi menurutku burnout pasti ada sih. Ya wajar sih, dan kalau menurutku juga memang burnout itu
sebuah hal yang sangat sering dialami apalagi pas kita remaja, karena kan emosionalnya kita belum stabil, kita masih belum tahu caranya regulasi emosinya kita. Jadi kayak wajar sekali sih sebenarnya kita merasakan burnout, apalagi pada tenaga kesehatan muda yang dalam hal ini internship dan koas, karena mereka kan itu dokter muda yang baru-baru saja sarjana kan, jadi pasti mereka itu lebih berat lagi beban yang dia harus pikul, karena orang-orang berekspektasi sama dia semua, orang-orang berekspektasi mereka sudah perfect, tidak akan ada lagi kesalahan-kesalahan yang dia buat, sedangkan kan tidak mungkin orang luput dari kesalahan itu sendiri. Jadi menurutku wajar. Nah, ini saya lanjut ke pertanyaan kedua. Kalau misalnya kalian lihat di sekitarnya, kalian pernah nggak kalian lihat atau misalnya ada di berita kalian pernah baca tentang kasus burnout pada tenaga koas atau internship? Karena sebenarnya saya sendiri sudah pernah lihat, saya pernah melihat di berita itu kalau misalnya ada seorang koas itu yang sudah tidak tahan lagi sama tugasnya, dia dapat pressure dari berbagai macam hal, mulai dari tugasnya, mulai dari belajarnya. Bahkan yang harus kita tahu itu kalau ternyata internship dan koas itu kan punya stase-stase. Ternyata setiap stasenya mereka ujian lagi guys. Jadi tidak cuma berhenti sampai di escape saja kita ujian-ujiannya. Nah, menurutnya teman-teman sendiri, kalian pernah nggak lihat kebetulan yang kayak terjadi di sekitarnya kalian, atau misalnya berita yang pernah kalian baca, artikel atau misalnya info-info dari sosial media tentang tekanan atau burnout pada tenaga kesehatan muda yang yaitu spesifiknya internship atau koas? Karena saya sendiri sudah pernah lihat ada kasus bahwa sebuah koas itu gantung diri di kamarnya sendiri karena banyaknya tekanan yang terjadi dan tekanan yang diberikan ke dia sendiri. Itu mulai dari ujian lah, mulai dari tugasnya lah, mulai dari ekspektasinya juga masyarakat ke tenaga kesehatan muda. Contohnya kan mereka ini baru sekali lulus, terus harus juga kita tahu kalau ternyata beban yang mereka pikul bukan cuma itu, mereka juga ujian setiap minggu, terus stasiunnya mereka juga diganti-ganti, ada stase mayor, stase minor, yang dimana itu semua sangat-sangat menekan dia dong untuk belajar terus. Belum juga dari tekanan eksternalnya, toh kita tidak tahu apa saja yang dia lalui sehari-harinya, siapa tahu mungkin dia ada sudah masalah dari internalnya begitu. Kalau menurutnya kalian gimana? Ada yang mau menanggapi? Kalau saya sendiri tuh dari sepupuku sendiri, weh. Jadi tuh dia kayak dari subuh-subuh jam 3 dia sudah harus ada di rumah sakit. Terus belum tentu dia juga pulang ke rumah kan. Dia kayak sering sekali menginap di rumah sakit. Sekali-sekali dia pulang ke rumah itu cuma untuk makan, terus ganti baju, habis itu dia balik lagi. Terus itu hari pernah kita pergi makan tol. Terus ini sepupuku dia membalas terus chatnya dokter sampai makanannya saja dia tidak sentuh sama sekali. Sampai dia dimarahi karena tidak sentuh, tidak menghargai makanan. Toh dia sampai menangis karena dia merasa kayak tertekan sekali kalau tidak balas nih dokter punya chat, apalagi kayak pasien-pasien yang dikasih tanggung jawab ke dia loh. Jadi ini kayak penuh sekali tekanan dari segala sisi. Jadi itu yang buat kebanyakan kayak internship, koas itu mereka kayak, aduh, apa ini jalanku kah? Saya masih bisa jika jalani ini. Itu dia menurutku. Karena saya juga pernah baca tuh dari itu koas pernah untuk diri tuh? Iya. Itu katanya Bede, dia itu memang merasakan betul-betul hanya itu jalan satu-satunya yang dia rasa bisa bikin dia escape, bisa bikin dia plong dari masalah-masalah yang ini, dari tekanan-tekanan yang berhenti terus datang ke dia. Makanya dia memilih jalan satu-satunya yang dia bisa rasa damai, yaitu bunuh diri. Kalau Elima sendiri? Kalau saya sendiri itu saya lihat kayak karena kakakku koas, jadi dia biasa itu pulang ke rumah sih waktu saya masih di Jogja. Dia itu pulang cuman belajar, makan sambil belajar. Pokoknya selalu ada iPad di depannya nih. Terus dia jadi kayak apa ya, cepat tersinggung karena mentalnya kan, mungkin kayak banyak sekali tugasnya. Terus mudah marah-marah mungkin karena itu juga ya. Karena banyak tekanan dia, karena banyak tekanan. Nia sendiri gimana? Kalau menurutku sendiri pernah aja tanya kakakku, bagaimana koas sekarang? Bagus, mengatakan jika terus dia bilang bisa juga jalani itu asalkan kuat.
Kalau Naga sendiri, Naga pernah nggak lihat di real life dia tentang burnout, kasus burnout ini? Mungkin bisa juga diambil dari kasus-kasus sekitar kita. Jadi argumen sebelumnya saya itu ketika teman saya itu tadi membahas fenomena burnout ini dalam konteks mahasiswa koas, tapi saya ini mungkin akan membahasnya dalam konteks yang tidak jauh lah dari kita. Anggaplah kita sebagai mahasiswa baru. Terus kalau kita tinjau dari fenomena yang terjadi di lapangan itu, tentunya kita itu pasti melihat kita lihat dari mata kita ini fenomena burnout, seperti misalnya temannya kita, apalagi misalnya kalau sebelum ujian itu kan ujiannya kita itu per minggu setiap minggu itu ada ujian. Terus paling banyak nih maksimal minimal 15 PPT lah untuk yang kita pelajari dari keempat departemen misalnya toh. Nah, dari ke 15 PPT ini kita pelajari dalam waktu singkat. Terus belum lagi kalau kita pelajari PPT itu betul-betul jika masuk di otak kita, betul-betul jika kita mengerti bagaimana maksudnya ini materi. Nah, mungkin dari situ, apalagi saya pernah melihat teman saya sebelum ujian itu saya belajar bersama-sama tuh, dia betul-betul kayak nyerah nih, padahal dia baru sampai PPT ke-5, ke-6, masih banyak. Terus waktu ujian kayak sisa 8 jam. Nah, di situ kayak dia benar-benar kayak mungkin itu nih definisi burnout tuh, kayak dia penuh tekanan untuk mempelajari semua materi dalam waktu singkat. Mungkin itu dari saya. Kalau Richard, Kalau saya mungkin agak beda ya dari teman-teman, karena saya jarang kayak lihat berita referensi tentang kedokteran dan lain-lain. Cuman saya pernah baca satu artikel yang kayak bilang kalau misalnya seorang dokter atau seorang calon dokter yang sedang koas itu dia bisa merubah kepribadiannya bukan hanya di rumah, bukan hanya di rumah sakit, tapi di rumah juga. Kenapa bisa? Karena orang yang sudah koas itu secara sepenuhnya menyerahkan setiap kehidupannya, atau kayak dia relakan semua jiwanya untuk berada di rumah sakit. Dia meninggalkan semua hal, dia meninggalkan keluarganya, dia meninggalkan apapun lah yang dia punya sebelum dia masuk di dalam dunia kedokteran. Nah, seiring berjalannya waktu pasti ada burnout yang mereka rasakan sedikit demi sedikit. Nah, hal itu berpengaruh kepada perasaan mereka jadi mudah marah, dan pada saat mereka pulang ke rumah, amarah yang mereka dapatkan dari rumah sakit justru lampiaskanlah ke orang tua, anak-anaknya, ke adik-adiknya. kalau Florence sendiri gimana? Kalau saya sih cukup sering kuliah, terus sering juga mendengar kalau kasus burnout kepada tenaga kesehatan muda itu, baik dari media sosial, dari berita, kayak dia juga dari cerita langsung dari orang-orang sekitarku. Kayak sering memang dia rasa capek, kayak itu bisa jam kerjanya lebih dari 24 jam. Terus belum lagi kayak dimarah-marahi di depan pasien. Terus kayak dia memang tidak berani, dia bilang tidak kuat nih, karena kayak memang itu profesi yang mau jalani nantinya. Terus dia juga kayak banyak dari mereka itu kayak sendiri kan, jadi ketawa-ketawa depan umum, tapi kayak pas menyendiri kayak capek sekali nih orang seperti itu. Kita pikir semua Iya, nangis sama gitu, pusing gitu sih. Iya, Richard. Oke, lanjut. Kalau Awal sendiri gimana? Kalau saya sih seringnya lihat di reels IG, sama mereka juga baca curhatannya orang di Quora. Kadang-kadang juga mereka kayak bilang ada yang udah tidur beberapa hari, ada juga yang nanti baru pergi ke rumah sakit lagi, ada juga yang belajar terus-terus sampai matanya tuh menghitam di bawahnya. Ada juga yang cerita kalau temannya juga katanya awalnya itu pintar-pintar pas awal kuliah, terus di pertengahan jalan itu sudah mulai kayak lelaki jadi berhenti keluar dari kampus. Kalau Davina sendiri pernah nggak lihat kasus seperti ini di sekitar Davina? Kalau saya lebih sering lihat dari TikTok sih. Di TikTok itu kayak banyak sekali koas dan juga internship yang mencurahkan isi hatinya. Iya, yang curhat banyak sekali. Jadi kayak mereka capek, terus mereka kayak banyak sekali ujiannya, bahkan mereka merasa kayak banyak penuh tekanan juga toh. Bahkan tanteku juga yang sudah pernah koas, saya tanya bagaimana kak itu koas, terus tanteku jawab, ya capek,
terus banyak tuntutan juga, tapi semuanya bisa jadi terjalani guys, asalkan kita Sungguh-sungguh toh. iya sungguh dan mau Kita ikhlas dalam belajar, menerima semua tekanan yang ada di dalam. Nah, tadi kita sudah dengar toh, ada cerita dari Paulina, ada cerita dari Mima, Davina, Aul, dan semua teman-teman yang lainnya. Dan kita sudah bisa lihat nggak sih kalau misalnya banyak sekali kasus di sekitar kita, baik pas kita masih di preklinik lah, sampai kita jadi koas maupun internship sendiri, pasti semua beban yang dipikul itu berat karena kita tuh long life learner. Jadi menurutnya kalian sendiri, kalau misalnya banyak sekali nih burnout, kasus-kasus burnout yang terjadi apalagi di ranah medis begitu, kira-kira apa hal yang bakalan kalian bilang ke seseorang atau misalnya instansi atau lembaga begitu untuk mengurangi resiko burnout itu sendiri? Kalau saya sih sendiri, kalau individual, secara individual mungkin saya bakalan minta mereka untuk self reward dulu sebelum apa-apa, karena mereka self reward itu bikin kita lebih kalem, lebih fresh, lebih recharge lagi energinya kita. Tapi kan seperti kita tahu mereka sendiri bahkan tidak punya waktu cukup untuk makan, bukan? Nah, jadi mungkin menurutku selain dari itu mungkin kita bisa memberi masukan kepada mungkin instansi atau lembaga atau apapun yang bisa membantu nanti itu untuk evaluasi dulu jam kerjanya mereka, karena menurut saya kalau misalnya semakin lama mereka bekerja semakin tidak fokus mereka, ya pasti otomatis tidak apa ya bahasanya, pasti mereka kayak tertekan begitu, dan pasti kalau untuk bekerja pasti mungkin kurang totalitas karena mereka juga capek, butuh istirahat, Terus ujung-ujungnya mereka juga jadi sakit. jadi sakit. Kayaknya dapat negatifnya di sana. Betul, dan pasti otomatis mereka bakalan yang kayak kekurangan tenaga kerja dong pada intinya, karena misalnya satu-satu koas tumbang gitu, kan pasti kekurangan lagi. Terus menurutku juga kayak seharusnya itu budaya pendidikan itu harus lebih manusiawi. Mungkin kita bisa ambil contoh dari luar negeri, mereka itu betul-betul kayak memanusiakan para koas ini sendiri, kayak betul, mereka tuh menyediakan memang sarana yang bagus untuk mereka di sekitar rumah sakit biar mereka tuh terasa terfasilitasi, betul, mulai dari tempat tinggalnya lah, makannya itu mereka semua ditanggung, jadi mereka pasti merasa yang kayak oh mungkin selain dari beban ini masih bisa saya pikul sendiri. Kalau menurutnya kalian ada yang mau tambahkan ya? Kalau dari saya, maksudnya kalau saya saranku ke mereka tuh kayak lebih sadar diri sih. Maksudnya jangan kok terlalu nge-push dirimu, karena kok juga pas kan masing-masing orang punya batas sendiri toh. Jangan kayak terlalu nge-push untuk oh saya bisa jadi sesempurna ini, saya bisa jadi sempurna ini. Kok harus lebih pentingkan dirimu supaya kau bisa rawat kau punya pasien-pasien dengan baik. Kalau kau sendiri stres, depresi, tertekan, gimana caranya kau merawat pasienmu kalau kau sendiri yang sakit? Iya, yang sakit. Pikiranmu tidak bersih, tidak jernih gitu ya. Jadi itu sih tahu diri, bukan lebih ke mana tapi sadar diri, tahu batas dirinya. Mungkin kalau sudah merasa sakit mungkin cukupkan dulu, mungkin izin atau apa ya. Kalau menurutnya Aul sendiri, apa yang kira-kira bisa mengurangi resiko dari burnout ini sendiri? Kalau saya kurang lebih sama aja kayak Alin, harus sadar diri sama jangan juga terlalu memaksakan diri, karena harus juga pahami apa gejala-gejala burnout atau Iya, kalau betul. misal ada nih gejala-gejala yang rasa mungkin sebaiknya pergi ke profesional kayak psikolog atau psikiater. Kalau ke psikiater itu kalau sudah parah nih rasa. Terus jangan juga kayak terlalu nge-push dirinya untuk jangan gede harus tetap lakukan ini, lakukan itu, nanti gagal kak begini. Utamakan kesehatan diri, jangan sampai nanti endingnya tidak baik untuk diri kita sendiri. Maksudnya kesadaran diri. Jangan sampai nanti endingnya tidak baik untuk diri kita sendiri. Maksudnya kesadaran diri yang menjadi hambatan. Iya. Kalau Nabila sendiri? Kalau dari saya itu yang bisa kita lakukan untuk mengurangi risiko burnout kepada orang. Mungkin kalau saya dari perspektifku itu kita bisa menciptakan itu safe space atau lingkungan pertemanan. Nah, lingkungan pertemanan itu juga sangat berpengaruh terhadap bagaimana caranya kita itu mengurangi burnout.
Kemudian karena kalau kita ciptakan itu lingkungan pertemanan yang sehat, kita kayak punya support system. Misalnya kayak kita belajar sendiri saja, terus kita stres, terus kita kayak tidak karuan kita pelajari materi yang susah, terus materi yang susah itu kayak masuk ke otaknya kita. Kalau kita belajar, kalau kita ciptakan lingkungan yang pertemanan yang sehat ataupun yang bagus itu, pasti kita sama teman itu kayak adalah dorongan untuk mencari tahu mencari tahu tentang kendala ataupun hambatan yang terjadi sama kita. Jadi yang kalau saya sih itu sih dari saya, kalau bagaimana caranya kita itu mengurangi burnout, kita harus kayak itu lingkungan pertemanan sih kalau dari saya. Nah, tadi kan kita sudah dengar ada kenali batasan diri, ada juga yang tadi bilang istirahat yang cukup, terus saya sendiri menyarankan tadi untuk self reward dulu. Nah, kira-kira kalau untuk Yemima sendiri gimana? Kalau saya sendiri tuh yang paling penting itu juga dukungan dari keluarga, karena kita tuh kayak kalau tanpa keluarga juga kita kayak pusing sendiri kan, tidak tahu mau cerita kemana juga. Itu support system, support system. Terus kayak keluarga tuh pasti mengayomi kita, kayak Ya rumah lah. Kalau Nia sendiri gimana? Apakah support systemnya mungkin dari keluarga kah, atau teman, Atau pacar. Ya, dari mana kalau dari Saya dari keluarga sih. Kalau menurut saya berani istirahat, jangan memaksa sekali. Kalau memang itu tidak bisa, jangan dipaksa. Karena kalau di daerah itu yang tidak bisa memang kok tanggung. iya, itu tidak akan muncul apa-apa. Tidak akan Tidak tuntas ya. tidak Kayak setengah lagi gitu. setengah kerja. kayak belajar perlu, tapi tidur juga harus. Iya, harus diseimbangi. Itu sih. Oke, makasih Nia. Kalau Richard sendiri mungkin habis itu bisa langsung dilanjutkan sama Novel. Kalau saya mungkin karena tadi kalian seakan-akan selalu membela tentang kayak harus ada healingan lah, yang backup, tapi saya punya sudut pandang kembali yang berbeda. Kayak menurutku it's a dokter, jadi kayak pada saat kalian masuk ke dokter sudah pasti akan ada yang jatuh ya, pasti akan ada yang kayak pressure kita mulai dari awal, mulai dari preklinik, koas. Jadi kayak saya rasa apapun kalau kita mau bandingkan lah contoh dokter di Indonesia dengan luar, kayak kalau kita lihat tekanannya sama gitu. Kayak salah satu, kalau saya jadi menteri pendidikan, yang saya akan ubah pertama, saya akan ubah sistem senioritas di FK, itu yang pertama. Karena saya rasa itu salah satu prekursor untuk junior-junior melakukan kesalahan-kesalahan lah, karena mungkin mereka tertekan, tapi tidak menghilangkan secara sepenuhnya. Tentu harus ada respect lah yang dilakukan oleh junior kepada senior. Yang kedua, kenapa saya tidak terlalu ingin kayak memberikan solusi, karena saya rasa kebutuhan dokter di Indonesia itu masih sangat tinggi. Jadi kenapa jam terbang koas sangat tinggi? Itu bertolak sebanding dengan jumlah dokter yang ada di Indonesia. Indonesia masih memiliki jumlah dokter yang sangat sedikit, ditambah ada beberapa dokter yang masih sering, tidak sering sih, lebih ke arah oknum dokter lah, yang masih sering tidak melakukan hal-hal sesuai dengan peran dokter. Sehingga saya rasa tidak ada salahnya, walaupun memang agak berat, mungkin bisa diselingi sama solusi yang tadi teman telah berikan. Itu sih kalau dari saya. Kalau saya itu kayak kenali batas dirimu, kenali dirimu. Kayak kalau memang merasa capek, berhenti kok, ya lanjut ki. Karena kayak percuma kok juga lanjut ki belajar kalau kesehatan tidak dijaga. Terus kayak jago simpan sendiri kalau ada masalahmu, curhat kok ke sahabat juga, ke teman juga. Pokoknya curhat kok saja, walaupun itu ceritanya capek teman mendengar, tetap kok curhat supaya kayak lega kok. Terus kayak jaga istirahatmu. Memang ditanya kurang tidur, tapi kalau semisal lagi kosong kok, ini istirahat ke depan, pakai lagi kerja tugas apa, baru dan sayang dirimu dong. Ini begitu. Nah, dari tadi kan kita sudah banyak sekali nih dengar tentang apa kira-kira yang kita bisa kurangi untuk resiko burnout sendiri. Tapi kira-kira teman-teman tahu tidak apa itu gejala-gejala dari burnout? Gejala burnout. Belum tahu kan semua? Nah,
Jadi mungkin ada nggak kira-kira dari teman-teman sekalian yang mau menjelaskan tentang apa itu gejala-gejala burnout? Mungkin Davina? Iya, Mama. Jadi sebelum kita mengurangi risiko dari burnout ini sendiri, kita harus tahu bagaimana atau apa saja ini gejala-gejala dari burnout. Jadi yang pertama itu munculnya rasa kalau dia merasa kalau pekerjaan yang sekarang dia sedang tekuni itu kayak bebannya, dan dia juga merasa kalau hilang minat nih di pekerjaannya dia itu. Hilang motivasi. Iya, sudah tidak ada motivasi lagi. Terus dia gampang emosi, marah-marah, tersinggung, iya. Terus dia juga merasa stres berat, tekanannya kan tinggi sekali, sisi kanan kiri atas bawah dia. Ya menurutku juga begitu sih, kayak sebenarnya walaupun kita sudah bahas burnout dari tadi, sebenarnya kita tahu sih sebenarnya gejalanya itu sering sekali terlihat di sekitarnya kita, mulai kita dari gampang marah. Teman-teman pernah nggak kira-kira kalau misalnya kalian terlalu capek, disenggol sedikit marah? Pasti iya toh? Pasti. Iya, orang di sebelahku. Iya. Nah, apalagi mungkin orang-orang yang jauh lebih berat lagi beban yang dipikul, apalagi kayak sudah kita bilang dari tadi itu berulang terus kalau memang tekanan datang dari mana saja, jadi memang sudah tidak bisa lagi dia kondisikan mungkin amarahnya, jadi ya itulah mungkin dia bisa jadi tekan ke keluarganya lah atau ke relasi-relasi yang lain. Nah, mungkin kan ada beberapa orang yang sudah pernah mengalami hal ini toh. Ada juga mungkin beberapa dari kalian yang lihat sendiri toh di kehidupan nyatanya kita ini. Nah, kira-kira apa solusi yang solutif atau evaluasi yang bisa kita kasih ke ini orang? Asik. Karena kan kita sudah tahu toh kalau misalnya kayak kalau sudah terjadi kita sudah tidak bisa ubah. Jadi yang paling bisa kita lakukan adalah kasih solusi. Jadi menurutnya kalian apa solusi yang bisa kalian kasih? Kalau saya sendiri, saya bakalan validasi kalau memang wajar sekali sih untuk capek, wajar sih untuk dia sedih atau mungkin dia sempat kehilangan motivasi, tapi mungkin jangan sampai situ. Mungkin kita bisa bantu dia motivasi, bantu kasih semangat mereka kayak iya, mungkin sudah mau selesai harus dikasih semangat. Selain itu juga saya bakalan terbuka sekali kalau misalnya dia mau cerita tentang apapun, mulai dia mau cerita dari hal kecil sampai hal besar, saya akan terima, karena menurutku orang-orang yang mengalami fase burnout itu menurutku perlu didengar. Kalau menurutnya kalian sendiri bagaimana kira-kira solusi yang bisa kalian kasih? Saya mau. Nagla. Nah, kalau mengenai solusi untuk orang yang sedang mengalami burnout itu mungkin kayak pasti kalau orang burnout itu pasti pikirannya selalu kayak kemana-mana toh. Jadi kalau dari saya mungkin dari hal sederhana saja, mungkin berhenti bandingkan sama dirinya dengan orang lain. Nah, karena kita juga tidak tahu batas dari ketahanan stresnya antara orang dengan orang satu itu bagaimana. Jadi kayak misalnya saya stres karena begini di batas stresku, terus batas stresnya orang kayak bisa saja lebih tinggi, bisa lebih rendah. Nah, kita tidak tahu batas stresnya masing-masing orang. Jadi stop nih, kayak kita tidak perlu pikir itu, kita tidak perlu lihat plusnya orang. Kita fokus saja sama diri kita. Misalnya kalau kita merasa dirinya kita itu kayak kurang, kita coba mengevaluasi diri saja, tidak usah lihat ke plusnya orang. Karena kalau kita melakukan hal tersebut, kita malah jadi kayak tambah beban gitu, kayak pikirannya kita saja lebih banyak tekanan. Mungkin itu sih dari saya. Menurutku juga kalau misalnya orang terus-terus lihat di sekitarnya dan bahkan kayak mereka membandingkan terus sama dirinya, itu tidak bakal cukup sampai kapanpun, karena pasti orang-orang bakalan iya, antara dia lebih tinggi daripada kita atau lebih rendah daripada kita tidak bisa kontrol itu. Jadi menurutku yang bisa kita kontrol itu cuma diri kita sendiri. Ya kita batasi nilai diri kita sebagaimana mungkin, biar kita tidak usah menggeneralisasi kalau misalnya semua orang kemampuannya itu sama. Jadi stop bandingkan diri kita dengan orang lain. Karena kita itu memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Itu hal yang umum, hal yang wajar. Kalau Nia sendiri, kira-kira apa solusinya? Solusi dari saya itu mengubah pola pikir. Betul. Berhubungan toh? Ubah. Mungkin kalau Yemima sendiri, kira-kira apa solusi yang bisa Yemima tawarkan? Kalau saya tadi ya kayak tadi jawabanku, dukungan sosial itu sangat perlu. Kayak kita tuh harus cerita, tidak boleh dipendam sendiri, karena
kalau kita pendam sendiri, kita stres sendiri dan bisa jadi kita Malah makin parah. malah makin parah sama kayak yang artikel yang kebaca Yang dibaca kemarin sampai sampai bunuh diri kan amit-amit. Itu gantung diri. Kalau saya dari persepsinya ya dia ini dia kayak femininable banget. Iya. Dan dia kan apa ya keluarganya itu selalu kayak Mengayomi. Kiblatnya. Makanya dia bercerita berkeluh kesah ya khusus. Nah, kalau misalnya Aul sendiri, apa solusi yang kira-kira bakalan Aul kasih ke orang yang pernah mengalami atau sedang mengalami? Kalau saya dari pengalamanku butuh Kak saja teman curhat. Jadi biasanya kalau mau cerita itu pergi Kak ke game kayak PUBG atau Mobile Legends tahu? Mobile Legends enggak sih? Ya Mobile Legends PUBG. Bisa on mic tau, bisa juga lewat teks biasa. Di situ banyak nih temanku kenapa juga dapat teman orang Jepang di Genshin. Itu apalagi sekarang juga ada nih AI kayak GPT, bisa juga diajak curhat. Jadi jangan pendam sendiri. Terus yang lagi dijadikan tempat curhatnya itu usahakan dengarkan saja apa yang bilang itu orang yang curhat ke kamu. Jangan adu nasib, jangan juga kayak menyalahkan dia kenapa begini kok. Karena nanti dia malah makin parah sih. Apalagi kayak cukup mendengarkan saja itu sudah merasa cukup kayak plong kayak gitu. apalagi kalau kayak masih mending kalau itu tuh enggak banget ya. Kalau Reza sendiri? Kalau saya mungkin kalau sudah sering merasakan tidak ada salahnya kalau kita ke psikolog. Saya rasa mental seorang mahasiswa ataupun orang koas itu perlu dijaga juga, bukan hanya dari eksternalnya tapi harus berani lah. Kadang ada satu masalah yang kayak sering ditemukan kayak seorang mahasiswa sulit ke psikolog karena takut dianggap sebagai orang yang memiliki kekurangan mental, dan saya rasa itu adalah sebuah kesalahan berpikir yang banyak dialami oleh teman-teman FK sendiri. Dan saya rasa itu solusi yang paling solutif ketika pada saat kita sering merasakan burnout, kita datang ke psikolog dan kita melakukan konsul dan saya yakin semua psikolog pasti akan memberikan jalan dan juga solusi yang terbaik. Kalau Davina? Kalau dari saya itu hal pertama yang harus dilakukan kalau kita mengalami burnout itu berhenti menyalahkan diri sendiri. Karena seperti yang dibilang Nabila tadi, membandingkan diri sendiri dengan orang lain itu berarti sama Ji, ujung-ujungnya kita menyalahkan diri kita sendiri. Kenapa sih kita nggak bisa seperti dia yang pintar, yang bisa ujiannya segini-segini? Nggak cukup. Terus mungkin bagi koas dan juga internship itu pasti waktu tidurnya kurang sekali, nggak ada waktu buat main-main, nggak ada waktu buat bahkan skincare sepertinya tidak bisa. Jadi menurut saya itu luangkanlah waktunya juga buat melakukan hal-hal yang kita suka, hobi kita seperti main pedal kah, lari, itu juga bisa membagi pikiran kita guys. Mungkin terakhir kalau solusi dari Nova sendiri apa? Kalau solusi yang dapat saya berikan itu, kalau misal temanmu sudah di titik terendahnya ini baru cerita ke kau, ya kau remehkan perasaannya. Kayak sebenarnya biasa gitu, biasa gini. Kayak rangkul kayak ajak cerita. Walaupun memang biasa mendengar ceritanya begitu. Terus kalau untuk evaluasinya itu kayak apalagi ubah budaya senioritasnya. Kayak tekanan batinnya dari senior apa, terus kayak tekanan kerjanya kayak hampir 24 jam bahkan lebih. Itu di sini. Baik, mungkin itu saja nih untuk pembahasannya kita hari ini. Mungkin sebagai kesimpulan sendiri kita itu harus pertama-tama tahu dulu gejala burnout itu apa saja, dan kalau misalnya bisa kita harus memperhatikan juga diri kita serta lingkungan kita untuk setidaknya menjaga diri sendiri dari resiko burnout itu sendiri. Juga selain itu mungkin kita bisa juga berikan solusi-solusi yang tadi kita sudah bilang untuk teman-teman sekalian atau mungkin untuk orang-orang yang sedang mengalami atau pernah mengalami hal tersebut. Baik, mungkin itu saja podcast dari kami hari ini. Mohon maaf bila ada kekurangan Kak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.